dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari Jumat 24 September 2021 yang tertulis dari Psalmen atau Mazmur pasal 3 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Alehodo alejahuba lobu-lobuku. Hasahaloku dohot napadirgak uluku. Ima sahakna. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika berhadapan dengan musuh atau lawan kita, apakah yang ada di dalam benak dan di dalam hati kita, pikiran kita? Tentu kerinduan kita adalah bagaimana menaklukkan, bagaimana menghancurkan yang menjadi musuh dan menjadi lawan kita. Ada berbagai banyak cara dan strategi yang mungkin kita bisa bangun, bisa kita lakukan, bahkan sampai dengan menghalalkan segala cara, memakai bantuan dan jasa dari orang lain hanya untuk tidak hanya menaklukkan, tapi bagaimana melenyapkan musuh atau yang menjadi lawan kita. Di dalam nats ini satu dilema yang begitu berat dan sulit dihadapi oleh pemazmur Daud ketika ia dikudeta oleh anaknya sendiri bernama Absalom yang mengambil posisi jabatannya, menggantikan dia dengan cara-cara yang tidak benar. Dan di tengah-tengah situasi kondisi seperti itu, dia harus lari dan menyelamatkan diri. Oleh karena itulah pemazmur berseru dan berkata dan meyakini seperti yang disampaikan tadi, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Perisai itu adalah alat untuk melindungi diri dan untuk menangkis senjata dari lawan-lawan yang mencoba untuk melukai kita, menyakiti kita, dan membunuh kita. Sehingga kita menggunakan perisai untuk boleh melindungi diri kita, supaya senjata daripada lawan itu tidak terkena kepada kita, atau sebagai alat untuk melindungi kita, menangkis senjata daripada musuh kita. Itu yang disampaikan oleh pemazmur dalam nats ini ketika bagaimana dia diburu oleh Absalom, anaknya sendiri. Pemazmur berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku." Itu disebutkan di ayat 2. Itu menunjukkan bagaimana orang-orang yang tergiur oleh tawaran Absalom yang awalnya setia tunduk patuh kepada Raja Daud, tapi ketika Absalom mengkudeta Daud, maka ada banyak orang yang beralih. Maka ada banyak orang yang tidak lagi setia kepada Daud, tetapi memilih setia kepada Absalom sebagai penguasa yang baru. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti itulah dia berseru, dia memohon, dia meminta kepada Tuhan untuk campur tangan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya, di tengah-tengah bangsanya. Dan dia meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi perisai
yang mampu melindungi Daud dan yang mampu mengangkat dia kembali kepada posisi, kepada kedudukan seperti sedia kala. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kaum muda jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi dan kondisi tantangan-rintangan yang kita hadapi dan alami dalam kehidupan kita, kita pasti bertanya kepada diri kita, apakah kita masih mempercayai Allah itu sebagai perisai di dalam kehidupan kita? Atau ketika ada ancaman, ketika ada tantangan, kita mencoba mencari kekuatan-kekuatan yang ada di tengah-tengah dunia ini untuk boleh menolong kita, melindungi kita, sehingga kita merasa menjadi aman oleh karena adanya orang yang kuat, yang bersama, yang mendampingi kita, sehingga kita tidak khawatir dan takut. Padahal kekuatan apapun, sehebat apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini, ketika berhadapan dengan Allah, tidak ada apa-apanya. Pasti akan hancur, pasti akan tunduk dan takluk ketika berhadapan dengan Allah. Karena itu, marilah di tengah-tengah kehidupan kita, jadikanlah Tuhan menjadi satu-satunya perisai di dalam hidupmu dan tidak beralih kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.